Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang mengenal ilmu ekonomi ya. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian diharapkan ya mampu untuk mengamati ya, melalui pengamatan terhadap perilaku konsumen dan produsen. Di sini kalian mampu untuk menjelaskan masalah pokok ekonomi dengan benar. Kemudian mampu untuk membedakan ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat. Dan yang selanjutnya, kalian mampu menjelaskan dampak positif dan negatif dari sistem demokrasi ekonomi ini dengan benar. Namun sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya tentang masalah pokok ekonomi ya. Nah, untuk masalah pokok ekonomi secara klasik ini sendiri dibagi menjadi 3. Nah, di sini meliputi produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Nah, untuk produksi, distribusi dan konsumsi ini nanti dia dipecahkan dengan sistem ekonomi. Nah, nanti sistemnya ekonominya seperti apa? Nah, kemudian permasalahan pokok ekonomi modern, kalau ini ekonomi klasik ada 3, ekonomi modern juga ada 3. Yang pertama adalah what, how, for whom. Yang ketiga ya, nanti barang apa yang akan diproduksi, how ini bagaimana cara untuk memproduksi, kemudian for whom-nya ini untuk siapa barang itu nanti akan diproduksi. Nah, dipecahkan dengan sama sistem ekonomi. Nah, ini dibedakan menjadi untuk sistem ekonominya sendiri ada 4 nanti ya. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran di dalam ekonomi klasik. Kemudian nanti dilengkapi di dalam masalah pokok ekonomi modern sendiri dengan sistem ekonomi sistem demokrasi ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu masalah pokok ekonomi. Nah, tadi secara klasik dibagi menjadi 3, ada produksi, konsumsi dan distribusi. Nah, permasalahan yang pertama di sini ya, untuk produksi, untuk permasalahan ekonomi klasik. Nah, produksi ini sendiri berarti hasil akhir ya. Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan faktor produksi atau input. Nah, dengan kata lain berarti produksi ini adalah memproses bahan mentah menjadi produk setengah jadi menjadi produk jadi ya anak-anak. Jadi dia dari proses yang masih mentah, masih original gitu ya, menjadi produk yang sudah siap untuk dikonsumsi masyarakat atau konsumen. Nah, dalam proses produksi ini sendiri nanti akan terjadi kegiatan yang mengkombinasikan berbagai input atau faktor-faktor produksi menjadi produk atau output. Nah, jadi nanti ada biaya-biaya produksi, ada faktor-faktor produksi, baik sumber daya alamnya, kemudian nanti teknologinya, sumber daya manusia, semuanya itu jadi satu gitu ya untuk memproses produksi, memproses barang menjadi output atau keluarannya, produknya, sehingga dapat menjadi nilai tambah dari barang tersebut. Berarti beda gitu ya, sebelum produksi dan setelah produksi nilai tambahnya itu berbeda, misalkan harganya juga berbeda. Sebelum adanya proses produksi nilainya misalkan lebih murah gitu ya. Nah, proses produksi memanfaatkan faktor produksi alam seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada alam, tenaga kerja, modal, serta keahlian usaha atau sumber daya manusia, keahlian dari sumber daya manusianya ya. Nah, proses produksi ini sendiri dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses produksi terus-menerus atau continuous process. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama, kegiatan produksi yang dilakukan itu menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Nah, jadi produk yang dihasilkan itu dengan ciri-ciri proses produksi terus-menerus ini dia akan menghasilkan produk yang besar dalam jumlah yang besar, pembuatannya banyak ya. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan dan mesin berdasarkan urutan pengerjaan produk yang akan dihasilkan. Jadi sudah ada tata caranya bagaimana
mesin atau peralatan ini bekerja gitu ya, bekerja sesuai dengan urutan pengerjaannya. Misalkan dari mesin yang A sampai dengan dari proses awal pengerjaan produk itu mentah gitu ya, sampai dengan tahap finishingnya, misalkan pengepakan gitu. Kemudian yang ketiga, mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi adalah mesin yang bersifat khusus. Nah, biasanya dia karena tadi menghasilkan produk dalam jumlah yang besar, biasanya dia memerlukan tenaga mesin gitu ya, walaupun mungkin sumber daya manusia tetap digunakan, namun tidak terlalu banyak, karena dia lebih mengandalkan kepada mesin-mesin ya, karena dia prosesnya atau jumlah yang diproduksinya itu banyak. Jadi mesin ini bersifat khusus, ada khusus untuk membuat produk itu. Nah, kemudian yang keempat, karyawan tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan yang baik karena mesinnya bersifat khusus dan otomatis. Jadi karyawannya ini mungkin hanya menjalankan gitu ya, menghidupkan mesinnya, kemudian mesin ini sendiri bekerja secara otomatis sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan apa yang akan dibuat dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, apabila salah satu mesin berhenti, seluruh proses produksi itu juga akan terhenti. Jadi kalau misalkan ada mesin yang rusak gitu ya, salah satu mesin yang rusak, otomatis semua proses pengerjaan itu juga akan terhenti karena semuanya bergantung kepada mesin-mesin tadi. Tidak seperti kalau misalkan manusia yang membuat gitu ya, jadi misalkan yang sakit satu orang, masih ada misalkan yang lainnya, tapi karena dia mesin yang membuat dan satu kesatuan gitu ya, mesin ini sendiri, otomatis dia akan mempengaruhi mesin yang lainnya, prosesnya gitu ya. Kemudian yang kedua, proses produksi terputus-putus. Nah, tadi ada yang secara terus-menerus, ini yang terputus-putus atau intermittent proses ya. Nah, proses produksi terputus-putus ini merupakan proses yang terdapat beberapa pola atau urutan pelaksanaan, jadi tidak langsung dari bahan baku menjadi produk jadi gitu ya. Yang pertama, ciri-cirinya produk yang dihasilkan dalam jumlah sedikit atau dasar pesanan. Nah, jadi perusahaan tersebut dia membuat produk itu berdasarkan pesanan, tidak harus dibuat terus gitu ya. Kalau dibuat terus mungkin akan mengalami mungkin beberapa hal yang tidak baik gitu ya, misalkan kerugian atau hal semacamnya. Nah, di sini produk ini berdasarkan pesanan. Jadi kalau ada pesanan baru dibuat. Nah, kemudian yang kedua, mesinnya bersifat umum dan dapat digunakan mengolah bermacam-macam produk. Jadi tidak khusus seperti proses produksi secara terus-menerus tadi. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan fungsi dalam proses produksi yang sama. Jadi sistem atau penyusunannya itu sama gitu ya, peralatannya yang digunakan. Kemudian yang keempat, karyawan mempunyai keahlian khusus. Nah, jadi dia kalau proses produksi terputus-putus ini karena berdasarkan pesanan, jadi karyawan atau sumber daya manusianya ini mempunyai keahlian khusus. Dia harus memiliki keterampilan yang memang skillnya yang dijual gitu ya, dari pembuatan produk ini. Kemudian yang kelima, proses produksi tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan salah satu mesin atau peralatan. Nah, tadi karena dia lebih berpatokan kepada karyawannya gitu ya, karena dia memiliki keahlian khusus, otomatis kalau misalkan ada mesin yang rusak, jadi tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan proses produksi yang secara terus-menerus tadi, karena jumlahnya lebih banyak gitu yang diproduksi. Nah, itu untuk produksi. Kemudian ada namanya distribusi. Masalah pokok yang kedua untuk ekonomi klasik ya, ada distribusi. Di sini untuk distribusi berarti gini, produsen itu tidak langsung menjual barangnya kepada pemakai akhir atau konsumen. Jadi ada namanya distribusi, proses pengiriman barang atau perantara pemasarannya. Nah, distribusi di sini juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, di sini proses distribusi sendiri ada proses pengangkutan ya, berarti memindahkan barang dengan misalkan menggunakan kendaraan atau alat transportasi tertentu. Nah, kemudian ada proses penyimpanan. Jadi proses menyimpan barang ini sebelum dijual kepada konsumen, biasanya ada tempat penyimpanan gitu ya, ada tempat penyimpanan untuk
distributor ini sendiri. Jadi di sini adanya perbedaan tempat produksi dan tempat tinggal konsumen akan menimbulkan perbedaan waktu karena jaraknya, misalkan yang memproduksi misalkan di luar, di daerah Jawa gitu ya, targetnya misalkan konsumennya ada di Kalimantan, jadi nanti ada waktunya gitu ya, ada perbedaan waktunya, sehingga dengan adanya perbedaan waktu ini perlu adanya penyimpanan. Nah, penyimpanan ini sendiri, kegiatan penyimpanan ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan waktu antara kegiatan produksi dan konsumsinya. Kemudian selanjutnya mengelompokkan atau menyeleksi. Nah, jadi nanti dikelompokkan barangnya sesuai dengan pengklasifikasiannya gitu ya, misalkan produk hasil pertanian, di mana gitu, hasil perkebunannya, hasil tambang misalkan. Nah, untuk yang selanjutnya misalkan di sini pada distribusi hasil pertanian, produksi diselesaikan berdasarkan mutu atau standar yang berlaku. Bentar ya ini. Nah. Iya. Produksi diseleksi berdasarkan mutu dan standar yang berlaku. Jadi dilihat dari kualitasnya pada saat pengelompokan ini, apakah hasil penyimpanannya tadi ya masih misalkan seperti buah-buahan itu berdasarkan jenis dan ukurannya diseleksi, digabungkan, atau bahkan mungkin ada yang rusak gitu. Yang rusak ini bisa disortir gitu ya, dipisahkan dari produk yang masih bagus. Nah, kemudian yang keempat, pengemasan atau pengepakan. Nah, untuk pengemasan atau pengepakan ini sendiri tujuannya untuk melindungi produk dari berbagai kerusakan tadi. Nah, tadi pada saat diseleksi misalnya sudah ada yang rusak, nah otomatis harus dipak gitu ya, dikemas supaya dia lebih bagus, lebih rapi, sehingga memudahkan untuk proses nanti pengangkutan dan penyimpanannya. Nah, kemudian yang kelima, memberi informasi atau promosi. Nah, distributor ini tugasnya berarti menginformasikan bahwa barang ini akan dipasarkan. Jadi nanti gunanya itu untuk memberikan kepuasan kepada konsumen ya. Diperlukan informasi yang cukup tepat. Nah, contohnya di sini misalnya dalam bentuk promosi. Nah, si distributor ini mempromosikan barang yang akan dijual supaya nanti bisa laku di pasaran atau bisa diminati oleh konsumen. Nah, informasi tersebut dapat diberikan melalui komunikasi langsung, brosur, buku petunjuk. Kalau sekarang agak lebih mudah gitu ya, karena era digital, jadi semua misalkan serba online, bisa dilakukan secara online promosinya itu sendiri. Jadi media-media online lainnya ya. Nah, itu kegiatan distribusi barang. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi klasik yang ketiga, ada namanya konsumsi. Konsumsi berarti kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang ya, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalkan seperti kita ingin makan apa gitu ya, kita menghabiskan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita supaya kenyang misalkan. Nah, itu tindakan konsumsi ya. Tindakan konsumsi ini sendiri bertujuan memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran. Jadi tidak hanya yang kita konsumsi, tapi juga yang kita pakai, kita gunakan. Nah, itu banyak sekali produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tingkat konsumsi seseorang itu menggambarkan tingkat kemakmurannya juga. Jadi bisa kita lihat, agar dapat mengetahui suatu barang itu dikonsumsi, termasuk baru konsumsi atau bukan, itu ada beberapa ciri-cirinya ya yang membedakan. Nah, yang pertama, barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti Ibu contohkan tadi ya, misalkan makanan, pakaian yang digunakan untuk melindungi diri dari cuaca. Nah, jadi pakaian ini merupakan barang konsumsi. Nah, kemudian barang konsumsi merupakan barang ekonomi karena diperoleh dengan pengorbanan. Nah, jadi misalkan di sini untuk memperoleh buku pelajaran ekonomi, kalian harus misalkan mengeluarkan sejumlah uang ya, misalkan seharga buku tersebut, beli misalkan ya. Nah, di situ berarti di sini barang konsumsi ini merupakan barang ekonomi karena uang itu termasuk pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh buku. Nah, kemudian yang ketiga,
Barang konsumsi memiliki manfaat, nilai, dan volume yang akan habis secara berangsur-angsur atau sekaligus. Jadi di sini contoh barang sekali pakai. Nah, makanan, minuman, kalau itu tadi sekali pakai gitu ya. Kalau pakaian tadi bisa beberapa kali masih gitu ya dipakai. Contoh barang yang dipakai berulang-ulang adalah pakaian. Nah, ini ya, alat-alat elektronik dan peralatan rumah tangga. Jadi barang konsumsi ini juga memiliki manfaat, nilai, dan volumenya. Baik. Nah, itu tadi permasalahan ekonomi klasik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan pokok ekonomi modern. Sama, ada 3, ada what, barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan for whom, untuk siapa barang tersebut nantinya. Nah, ini ya, untuk siapa barang tersebut nantinya akan diproduksi. Baik, yang pertama kita bahas tentang what ya, barang apa yang akan diproduksi. Jadi pertanyaannya di sini, what ini sendiri menentukan penggunaan atau sumber daya tertentu dan proses yang akan dihasilkan. Jadi kita menilai sebagai misalkan pemilik perusahaan, barang apa yang nantinya akan kita produksi, penentuannya gitu ya, jenis, jumlah, itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, misalkan apakah akan memproduksi bahan makanan, pakaian, atau jasa. Jadi barang apa yang akan diproduksi, kita memproduksi apa, misalkan pakaian, berarti perusahaan kita bergerak misalnya tadi ya, memproduksi pakaian. Nah, itu barangnya dalam bentuk pakaian, baju, celana, kemeja gitu ya. Jadi semua barang itu kita tentukan dulu apa jenisnya, berapa jumlahnya yang akan kita produksi. Apakah misalkan jumlah dan barang tersebut diminati tidak oleh masyarakat gitu ya. Ini misalkan nih, apakah jenis sepatu sekolah atau sepatu olahraga ini jumlahnya, berapa jumlah sepatu yang akan diproduksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dipecahkan oleh si pemilik perusahaan. Nah, kemudian perusahaan dapat mengetahui selera dan permintaan pasar melalui survei. Misalkan kita membuat survei gitu ya, membuat survei ke masyarakat, apa sih sebenarnya yang sekarang ini dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Nah, dari hasil survei tersebut itu bisa digunakan perusahaan untuk menganalisis secara mendalam untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Misalkan barang tadi contohnya pakaian gitu ya, jumlahnya bagaimana, bentuknya nanti bagaimana, modelnya bagaimana gitu ya, disesuaikan. Nah, itu untuk barang apa yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, pertanyaan bagaimana berarti dia di sini menggunakan teknik ya, berkaitan dengan teknik atau cara memproduksi barang tadi. Teknik produksi yang akan diterapkan proses dalam proses produksi. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikaitkan dengan bagaimana barang tersebut diproduksi. Yang pertama, bagaimana cara barang tersebut diproduksi? Caranya bagaimana? Apakah menggunakan mesin? Apakah nanti menggunakan sumber daya manusia secara langsung gitu ya? Caranya bagaimana? Kemudian bagaimana memperoleh sumber daya yang akan diproduksi? Nah, sumber dayanya ini sumber daya alamnya ya gitu ya. Ini bagaimana caranya kita memperoleh? Mudah tidak? Misalkan kita ingin membuat suatu barang, sedangkan barang tersebut caranya perolehannya atau sumbernya itu susah dicari. Nah, itu juga akan mengakibatkan nanti permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam sebuah perusahaan. Jadi itu harus dipikirkan matang-matang. Misalkan kayak memproduksi bakso misalkan ya, bakso sapi. Nah, kalau sapi sendiri, cara memperoleh sumber dayanya ini bagaimana? Apakah melalui misalkan kita membeli di pasar gitu ya, atau misalkan kita memiliki kenalan langsung yang memang dia menernak sapi gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan memproduksi barang? Nah, ini siapa orangnya, sumber daya manusianya itu bagaimana, ada tidak? Nah, itu bisa atau tidak sesuai dengan minat dan kemauan masyarakat. Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, produsen ini dapat menentukan tekniknya atau cara produksi yang akan diterapkan dalam proses produksi. Apakah tadi ya menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia secara langsung. Kemudian bagaimana
dapat memperoleh sumber dayanya tadi. Nah, itu sudah dipikirkan. Kemudian masalah yang ketiga, masalah pokok ekonomi modern yang ketiga, for whom-nya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi permasalahan ini muncul setelah produsen ini menentukan jenis, jumlah barang, dan tekniknya tadi. Nah, jadi dia melihat segmen pasarnya ini seperti apa, siapa saja. Ini ya, segmen produsen dapat melakukan perincian dengan pertanyaan for whom-nya. Nah, segmentasi pasar ini diartikan sebagai usaha pengelompokan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi pasar bersifat homogen. Jadi, misalkan dia jenisnya pengelompokannya untuk masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang misalkan menengah ke bawah disempitkan lagi untuk masyarakat atau konsumen laki-laki atau perempuan. Nah, itu laki-laki atau perempuannya. Kemudian pengelompokannya lagi apakah itu untuk misalkan laki-laki gitu ya, untuk laki-laki dewasa, remaja, atau anak-anak barang itu diproduksi. Nah, itu sampai dengan minat yang paling mungkin dari survei tadi ya, dari survei itu sendiri banyak peminatnya yang mana. Misalkan anak-anak, laki-laki, anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki. Jadi barang-barang tersebut diproduksi sesuai berdasarkan jenis dan sifat barangnya. Jadi berdasarkan segmentasi pasarnya tadi untuk anak-anak kalangan, misalkan anak-anak sendiri usia misalkan dari 0 sampai 12 tahun misalkan ya. Nah, itu proses produksinya, untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum jelas gitu ya dari apa yang Ibu jelaskan. Nah, nanti misalkan masih ada yang belum dipahami, boleh silahkan langsung tanyakan ke Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.